Padahal ihadari untuk posinegara ipagkasipi yang malayakan ko malakala na mamuali si mata inulong niya patiruan na sabari iyupay dikin na linon rengemati dikin na wamahira insyaallah magkudoparo pa yung salama ang rengem pagpasalama sa pulo dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi yang kay tinilang kita yang sulit dengar dan ngilaw ini ya salama kalinota ang rengem salama kangerat naman insyaallah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita telah menunaikan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Di bulan ini ada 3 ibadah yang sangat agung dan mulia yang dilakukan oleh umat Islam. Yang pertama adalah pelaksanaan ibadah haji yang saat ini sedang berlangsung dan sebahagia jamaah haji telah kembali ke tanah air. Yang kedua adalah pelaksanaan salat Idul Adha telah kita tunaikan. Begitu pula penyembelihan hewan kurban yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang punya kelebihan harta, yang punya kemampuan, yang diberikan rezeki oleh Allah untuk menafkahkan sebahagian hartanya di jalan Allah karena ini adalah perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah pada siapa yang membencimu, dia yang terputus dari rahmat Allah. Sebahagian ulama menafsirkan ayat ini bahwa yang dimaksud fasholli li rabbika wanhar adalah dirikanlah sholat. Sholat yang dimaksud adalah sholat Idul Adha dan berkurbanlah. Jamaah-jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga kembali diingatkan peristiwa sejarah yang sangat mulia, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya. Nabi Ibrahim alaihissalam salah satu rasul yang diberi gelar Ulul Azmi, salah satu rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi, rasul yang mempunyai kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Berbagai ujian dan cobaan yang dihadapi, mereka mampu menghadapi ujian itu dengan sempurna. Imam Baidawi di dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud ujian itu adalah perintah dan larangan. Salah satu ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim adalah yang pertama dibakar api oleh Raja Namrud. Yang kedua adalah perintah hitam diusia lanjut. Lalu kemudian yang ketiga adalah perintah untuk menyembelih anaknya Ismail. Semua ujian ini mereka mampu melewati, mereka mampu menghadapinya dengan sempurna.
Sehingga Allah nyatakan dalam Al-Quran bahwa pada diri Nabi Ibrahim ada contoh, ada keteladanan yang baik untuk diteladani, untuk diikuti. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Pada diri Ibrahim ada contoh, ada keteladanan yang baik untuk ditiru, untuk diteladani, sama dengan orang-orang yang mengikuti beliau. Oleh karena itu ada 4 nilai-nilai pendidikan yang patut kita teladani, yang boleh kita ambil dari peristiwa kisah Nabi Ibrahim AS. Yang pertama adalah konsisten berdoa kepada Allah. Dena paya Nabi Ibrahim puli malodoa di Allah. Salah satu ujian yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim adalah belum mendapatkan keturunan pada usia lanjut. Dalam kondisi seperti itu, apakah Nabi Ibrahim berhenti berharap? Tidak. Walaupun usianya sudah lanjut, tapi Nabi Ibrahim tidak pernah berhenti untuk terus berdoa, berharap, memohon kepada Allah dan berikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan sungguh-sungguh berdoa dengan keikhlasan, maka Allah pun memberikan keturunan. Itulah sebabnya kita disunahkan untuk selalu memperbanyak doa, terutama kepada orang-orang yang belum punya keturunan, sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Rabbi habli naswalihin, Rabbi habli naswalihin. Dari doa yang dipanjatkan Nabi Ibrahim ini syarat dengan makna bahwa bumi, langit, hujan, keturunan yang memberikan penyakit dan yang menyembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang memberikan mudarat, yang memberikan kebaikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tidak akan pernah meminta kepada sesuatu selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar api, datang mereka itu menawarkan pertolongan. Apa kata Nabi Ibrahim? Tidak ingin. Saya hanya memohon pertolongan kepada Allah, kepada Allah, kepada yang menjaga dan memelihara, itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kata Allah, janganlah berdoa kepada Allah kecuali doa itu, harapan itu membawa kebaikan, membawa keselamatan. Seperti Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikan keturunan yang soleh. Yang kedua, nilai-nilai pendidikan yang baik untuk kita teladani dari kisah Ibrahim alaihissalam adalah tidak berbaik sangka. Ketika Nabi Ibrahim terbangun dari tidurnya, menyampaikan kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, persiapkan bekal, kita sedang berangkat dalam perjalanan. Lalu setelah itu Siti Hajar mempersiapkan bekal. Lalu kemudian mereka berjalan menyusuri hutan gunungan sampai kepada Jazirah Arab. Lalu kemudian sampai kepada lembah yang tidak ada kehidupan, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Dan di situ berhenti Nabi Ibrahim bersama dengan anak yang saat itu Nabi Ismail yang masih bayi. Mereka disitulah berhenti Nabi Ibrahim. Lalu kemudian turun dari tunggangannya, lalu kemudian
disimpanlah istri dan anaknya di lembah itu, lalu kemudian dia balik kiri kanan, lalu setelah itu tidak berkata-kata kepada istrinya, lalu dia tinggalkan istrinya. Lalu berkata Siti Hajar, wahai orang, kenapa engkau meninggalkan kami di tempat ini? Tapi Ibrahim tidak menjawab pertanyaan dari istrinya Siti Hajar. Lalu kemudian terus berjalan dan berjalan. Lalu istrinya pun terus membuntuti dan bertanya, apakah ini kemauan Allah? Apakah ini perintah Allah? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, iya benar. Maka Siti Hajar mengatakan, kalau ini kehendak Allah, tidak mungkin Allah melihat saya menderita di tempat ini. Tidak mungkin Allah melihat saya terluka di tempat ini. Itulah keluarga yang tidak buruk sangka ketika menghadapi situasi yang sangat sulit. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang ketiga, nilai-nilai pendidikan yang patut kita teladani dari peristiwa kisah Nabi Ibrahim alaihissalam adalah totalitas ketaatan kepada Allah. Ketika Nabi Ibrahim pada saat itu dalam suasana kebahagiaan karena telah diberikan keturunan oleh Allah, anak yang saleh, yang taat beribadah, taat kepada kedua orang tuanya, anak yang sangat dirindu-rindukan, tiba-tiba diperintah oleh Allah untuk disembelih, untuk dikorbankan. Maka Ibrahim mampu mengalahkan egonya demi mentaati Allah Subhanahu wa taala. Betapapun cintanya kepada hartanya, betapapun cintanya kepada keturunannya, tetapi mereka lebih cinta kepada Allah, kepada Tuhan yang menciptakan mereka. Nabi Ibrahim tidak diperintah oleh Allah untuk membunuh anaknya Ismail. Tidak, tetapi Allah hanya menginginkan Nabi Ibrahim membunuh sifat kepemilikannya. Wahai Ibrahim, ingat, semua yang kau miliki termasuk harta dan anak-anakmu adalah titipan. Titipan. Dan satu saat kami akan ambil hikmah itu. Ingat Ibrahim, betapapun engkau cintai anakmu, betapapun mahalnya harta yang kau miliki, ingat, semua itu adalah hak titipan Allah Subhanahu wa taala, dan semua akan kembali kepada Allah. Lalu kemudian yang keempat, nilai pendidikan yang baik untuk kita teladani dari peristiwa sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan keluarganya adalah ketaatan membawa pahala yang sangat agung. Ketika semua ujian yang diberikan Nabi Ibrahim dari Allah Subhanahu wa taala mampu mereka lalui dengan sempurna, maka Allah memberikan predikat kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, Allah sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Ibrahim, mubat nupan itu mimpimu. Detan nanti wala tasina terima PDK. Maka dia mendapatkan predikat sebagai orang yang berbuat baik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, langsung diberikan imbalan oleh Allah berupa rezeki ketika Nabi Ismail disembelih. Lalu Allah ganti dengan sembelihan yang besar, yaitu seekor kambing yang sangat besar. Maka siapapun yang meneladani Nabi Ibrahim, mengikuti Nabi Ibrahim, maka Allah akan membalas dengan rezeki yang berlipat ganda. Termasuk orang-orang yang membangun masjid, termasuk orang-orang yang mengurusi masjid, termasuk orang-orang yang menyumbangkan sebagian hartanya ke masjid, boleh
memberikan rezeki yang tak terduga. Boleh jadi keluarganya, istri dan suaminya serta anak-anaknya, Allah berikan keluarga bahagia, keluarga tentram, keluarga yang saleh dan salehah. Boleh jadi. Apalagi jika masjid kita bangun, Rasulullah SAW bersabda, "Man bana masjidan, banallahu lahu baitan fil jannah." Naligi kita maka masjid majapurlah dibangun istana surga. Dan termasuk amal jariah, walaupun orang yang telah meninggal dunia, tapi pernah sebahagian hartanya dimasukkan ke dalam masjid, disumbangkan, maka pahalanya terus mengalir, diterima di alam barzakh, di alam kubur. Karena kata Rasulullah, jika anak itu telah meninggal dunia, maka terputuslah amal ibadahnya di dunia. Tidak ada lagi yang bisa menghubungkan di dunia ini kecuali tiga. Yang pertama adalah amal saleh. Amal saleh termasuk membangun pesantren, membangun masjid, membangun jalan, membangun sumur untuk dimanfaatkan oleh kepentingan bersama bagi masyarakat, maka semua akan mendapatkan amal jariah dan pahalanya terus mengalir diterima. Maka berbahagialah yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian rezekinya untuk pembangunan masjid. Maka insya Allah engkau istana yang dibangun di Punalakarman ila surga. Lalu kemudian yang terakhir, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan peringatan dari Allah. Salamun ya Ibrahim, kesejahteraan untukmu wahai Ibrahim. Maka apa yang dibalaskan Allah kepada Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mendapatkan doa dari generasi ke generasi selanjutnya sampai hari kiamat. Sekurang-kurangnya kita mendoakan